Ya, Waalaikumsalam, Dokter Zaidul. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Ini cerita dari saya, Dok, terkait penyakit saya. Itu kan 3 bulan yang lalu itu saya kan didiagnosis sama dokter terkena pneumonia. Pneumonia itu setelah saya kan takut ya karena kan lagi musim COVID nih. Terus waktu itu saya sempat di rapid testnya itu hasilnya juga reaktif, Dok. Setelah itu saya memberanikan diri untuk swab test PCR, alhamdulillah hasilnya negatif. Dan ternyata setelah saya berobat ke spesialis paru, itu saya memang pneumonia, Dok, tapi itu bukan COVID. Nah, setelah itu kan 1 bulan kemudian saya itu torak lagi, Dok. Hasilnya juga toraknya itu juga hasilnya sudah bagus, artinya kan sudah sembuh gitu kan, Dok. Nah, selama 2 minggu ini saya kok batuk lagi, Dok. Terus batuknya itu berdahak, dahaknya tuh warna hijau. Itu apalagi kalau pagi hari ya, Dok ya. Terus saya tuh sering kayak migran, pusing sebelah gitu loh, Dok. Terus kalau dibuat aktivitas berat sedikit itu kadang tuh lelah gitu loh. Kadang cepat lelah selama 2 minggu ini. Tapi kan saya nggak mau putus asa, Dok. Jadi saya coba pelan-pelan aktivitas sedikit. Nah, alhamdulillah sekarang untuk lelahnya itu juga sudah terkendali. Cuman saya sedikit cemas, Dok. Dalam artian gini, kok saya gini ya? Kok cepat lelah, kadang tuh tangan kiri saya itu kebas. Kadang juga kaki sebelah kanan gitu loh, Dok. Tapi kadang juga hilang. Nah, itu kenapa ya, Dok? Apakah efek dari paru-paru saya itu atau gimana ya, Dok ya? Ya. Baik. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Dok. Tapi untuk hasil lab saya itu kan kemarin waktu 2 bulan yang lalu memang hasil lab itu MCU-nya juga bagus semua. Terus hasil EKG jantung juga normal gitu, Dok. Nah, kok cuman yang saya keluhkan kok seperti ini gitu loh, Dok. Kalau boleh tahu kebiasaan makan Ibu hari-hari sudah bagus atau masih suka-suka? Kalau selama saya sakit ini memang saya sudah mengikuti pola makan dari Dokter Zaid, mengurangi karbo, terus mengurangi gorengan. Terus untuk berat badan saya juga alhamdulillah sudah turun, Dok, dari 63 menjadi 53 sekarang. Dan badan juga agak enteng dari sebelumnya gitu, Dok. Ya. Iya. Ibu sekarang yang saya sudah hamil ya? Sedang hamil? Enggak, Dok. Tidur susah nggak, Bu? Kalau tidurnya sih nyaman-nyaman terus, Dok. Banyak tidur jangan-jangan. Enggak juga, Dok. Saya kan juga kerja tiap harinya. Baik. Cuman kalau pas lagi pikiran tegang itu mesti langsung pusing gitu, Dok. Ya jangan dipikirin lah kalau gitu. Apa yang dipikirin? Enggak, maksudnya kalau ada pikiran sedikit stres gitu langsung pusing sebelah gitu, Dok. Migrain sebelah gitu. Sekarang yang Ibu keluhkan apa? Nih yang saya mau tadi awalnya kan pneumonia. Ya. Jadi yang kira-kira Ibu yang minta saran dari saya apa? Kalau sekarang itu masih sering batuk, tapi nggak sering kayak waktu itu. Nah, itu pagi hari mesti saya tuh mengeluarkan lendir, dahak warna hijau gitu, Dok. Baik. Terus tangan kiri saya tuh kadang kayak panas gitu, Dok. Terus punggung ini kadang juga panas. Padahal minum saya juga sudah banyak. Lebih dari 2,5 liter sehari. Air putih itu, Dok. Nggak pernah saya minum air es gitu, nggak pernah. Ya. Okay. Baik, Bu. Bu Selvi, terima kasih ya. Ditunggu jawabannya. Ya, sekian, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Selvi, Masya Allah, barakallahu fiik, semoga sehat terus dan
tetap semangat. Baik, pertama saya coba menganalisa ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menjawabnya. Kalau berkaitan dengan lendir tadi ya, lendir dalam tubuh seseorang yaitu bisa menjadi satu indikator adanya peradangan atau infeksi. Jadi apalagi tadi Ibu menyebutkan ada dahak yang berwarna kehijauan ya, ada dahak yang berwarna kehijauan yang biasanya kita di dunia kesehatan biasanya itu sudah bisa menjadi salah satu indikator adanya peradangan. Maka ada beberapa hal yang mungkin saya boleh sarankan kepada Ibu ya, kepada Ibu khususnya untuk menghadapi katakanlah penyakit Ibu ini. Kalau saya lihat tadi kan ada ucapan Ibu bahwa kalau ada pikiran sedikit gitu kan akhirnya muncul vertigo, muncul migrain seperti itu. Ya manusiawi sih, ya cuman jangan sampai hal-hal seperti itu mengganggu aktivitas kita tiap hari, apalagi mengganggu aktivitas ibadah. Ya maka kalau mungkin kita runut dari awal tadi saya katakan bahwa perbaiki ruh kita, ya, perbaiki ruh Ibu, ya, perbaiki jiwa, nafsunya dengan cara lebih banyak lagi melakukan ketaatan. Ya mungkin zikirnya agak diperlama, kemudian baca Al-Qur'annya juga diperlama, sodakohnya diperbanyak, menolong orang lebih banyak, ya, sehingga nanti ketenangan yang akan didapatkan. Sebab manusia atau kita ya seperti ini tidak akan lepas dari ujian musibah, itu tidak akan bisa lepas karena akan ada terus tiap hari, dan iman kita itulah bentengnya. Jadi kayak mungkin di kondisi seperti sekarang ini ya saatnya lebih meningkatkan keimanan ya, dengan cara apa ya, mungkin sholat duhanya misalkan biasanya 2 rakaat naikin jadi 4, 6, 12 misalkan gitu ya. Sodakonya biasanya misalkan 10.000 atau 20.000 ya, naikin lagi lebih banyak lagi. Menolong orang ya, mungkin memberi makan orang lain itu juga menjadi salah satu pilihan ya. Banyak dan Al-Qur'annya ditadaburi ya, dipahami ya. Dan doa-doa juga diperbanyak. Jadi itu hal-hal yang akan menenangkan jiwa kita, menenangkan ruh kita dan menguatkan iman kita dengan ketaatan. Nah, lalu yang berkaitan dengan jasad ya, mungkin tadi Ibu menyebutkan tentang ada batuk-batuk seperti itu. Nah, biasanya yang saya paham ya, atau mungkin yang saya pahami bahwa lendir itu terbentuk karena memang makanan. Jadi mungkin kalau boleh saya sarankan, selain mungkin tadi Bu sudah mengatakan mau tepung-tepungan, karbo, mungkin minyak-minyakan juga dikurangi. Minyak-minyakan juga dikurangi ya, atau mungkin di stop. Minyak-minyakan goreng segala macam dalam skala bentuk ya. Gula pasir gitu, untuk mungkin tepung-tepungan itu biasanya dia berpotensi membentuk lendir. Ya, berpotensi membentuk lendir. Nah, kondisinya adalah ya sekarang apa tuh namanya, bagaimana cara kita memperbaikinya ya. Perbaikan yang pertama adalah kuatkan imunitas Ibu ya, dengan cara ya mungkin salah satunya bisa dengan mengkonsumsi probiotik. Probiotik itu adalah mikrobiom atau ya mikroba yang baik yang bisa menguatkan sistem atau kekebalan tubuh kita ya, dan banyak sekali manfaatnya. Sekarang sudah banyak beredar di Indonesia, jadi cairan-cairan fermentasi seperti probiotik itu bisa Ibu konsumsi. Kemudian lendir tadi ya kita bisa mungkin grojokin gitu kan dengan rempah-rempah rimpang yang sifatnya hangat ya. Contoh misalkan kapulaga, bunga lawang itu sangat baik untuk membersihkan lendir ya. Ditambah lagi mungkin Ibu bisa mengkonsumsi juga resep ya yang pernah saya tulis juga di Instagram beberapa waktu lalu ya, yang itu isinya adalah jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu bisa Ibu konsumsi untuk menguatkan imunitas dan menguatkan pencernaan juga ya. Itu salah satunya. Dan makanan-makanan yang sifatnya dingin ya, seperti buah-buahan yang banyak airnya itu sebaiknya dikurangi dulu. Ya, jadi yang Ibu konsumsi mungkin pengen makan di rumah lebih banyak makanan-makanan yang berbumbu. Ya, misalkan Ibu bikin singkong, yang singkong rebus, kemudian nanti dimakan pakai sambal, tapi sambalnya jangan pakai minyak ya, bikin sambal mentah gitu kan. Itu kan enak tuh. Nah, itu juga bisa membuang lendir, dan jangan lupa berjemur ya, berjemur itu juga menjadi salah satu solusi untuk menguatkan diversitas dari mikrobiom yang ada pada tubuh kita. Nah, berkaitan dengan tadi kebas-kebas atau mungkin kesemutan di tangan ya, bisa jadi saya
menduga karena nggak tahu. Ya, itu juga ada masalah di tulang belakang. Ya, jadi tulang belakang ibu juga sebaiknya coba diperiksakan ya. Kalau ibu tadi nggak tahu di mana tadi, ibunya di Surabaya ya. Kalau di Surabaya nanti mungkin Surabaya, bukan? Tadi ibunya nggak ngasih tahu tempat di mana tadi? Ya udah. Nggak ngasih tahu. Bekasi. Langsung tanya. Oh Bekasi, maaf. Iya. Nanti saya bisa referkan beberapa teman-teman yang mungkin insya Allah bisa membantu ya untuk memperbaiki tulang belakang ya. Biasanya keluhan-keluhan seperti itu ada sumbatan-sumbatan, misalkan di daerah leher, daerah bahu dan tulang belakang yang secara umum itu biasanya ada sumbatan di situ menyebabkan jalur saraf ke tangan itu bermasalah. Tapi itu untuk awalan itu bisa ibu atau mungkin ibu bisa cari pembekam ya yang bisa membekam daerah sekitar situ. Jadi jalur-jalur yang misalkan ini leher ya, ini leher ya, ini bahunya gitu kan atau mungkin ini bahunya. Daerah sekitar ini dibekam tuh insya Allah membantu memperbaiki jalur-jalur saraf di situ. Itu yang mungkin bisa.